Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba gimana untuk membuat sebuah aplikasi, terutama untuk siswa kelas 12 RPL dalam menghadapi ujian kompetensi nanti. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa sedikit lebih memberi gambaran, apalagi di masa pembelajaran yang sekarang sedang dijalankan secara daring atau PJJ. Langsung saja, aplikasi yang akan kita coba buat yaitu mengenai aplikasi tentang catatan riwayat perjalanan. Nah, ini disesuaikan dengan studi kasus uji kompetensi atau UKOM. Baik, pertama ketika kita ingin membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi, tentu kita harus merancang terlebih dahulu database seperti apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, berarti langkah yang harus awal kita lakukan yaitu membuat database itu sendiri. Nah, baik, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu examnya. Di sini untuk Apache dan MySQL harus sudah dalam keadaan running. Seperti ini ya, ini udah tulisannya stop, berarti dia udah start. Yang ini juga stop, dia udah start. Kemudian berikutnya ketika exam sudah running, kita buka browser. Kemudian kita ketik di sini addressnya dengan alamat localhost/phpMyAdmin. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita pergi ke ke bagian menu database. Di sini kita akan membuat sebuah database baru. Misal nama databasenya kita namain perjalanan 2022. Nah, ini untuk penamaan databasenya. Nah, kemudian usahakan jangan ada spasi ya atau karakter kosong seperti ini. Jadi boleh disambung seperti ini atau menggunakan garis bawah seperti ini. Nah, kalau sudah penamaannya, kita klik yang buat atau ciptakan. Nah, di sini tidak ada tabel ditemukan. Oke, karena kita baru membuat database-nya. Berikutnya yaitu kita akan membuat sebuah tabel. Nah, kalau kita analisa dari namanya yaitu aplikasi riwayat perjalanan, berarti otomatis yang kita butuhkan untuk menyimpan yaitu sebuah tabel. Yang pertama tentang catatan atau tabel perjalanan itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk tabel user. Jadi cukup 2 tabel yang akan kita buat nanti. Nah, tabel yang pertama yaitu kita buat ya tabel perjalanan atau user dulu deh. User. Oh iya, kebetulan saya juga udah membuat modulnya. Jadi silakan berpatokan pada modul itu sendiri ya. Di sini ada mulai dari pembuatan database hingga akhir ya. Oke, kita lanjut. Tabel user kita beri kolom 2 untuk sesuai dengan prototipe yang ada di instruksi kerjanya. Di situ yang diinputkan yaitu nick dengan nama ya. Berarti kita butuh 2 field. Oke, kita kirim. Nah, yang pertama kita namain dengan nick. Kemudian di sini nama. Untuk jenisnya nick itu integer, nama itu kita gunakan varchar. Panjangnya nick itu 16 digit. Nama itu misalkan 25. Terus jangan lupa di sini indeksnya nick itu kita jadikan sebagai primary.
Oke. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, ini tabel pertama. Nah, kita buat tabel kedua langsung saja. Di bawahnya yaitu perjalanan. Perjalanan itu kalau kita lihat di modul, dia memiliki 6 field. Oke, berarti 6 field di sini. Jumlah kolomnya 6. Kita kirim. Nah, yang pertama di situ ada nick, nama, tanggal. Nick, nama, kemudian tanggal. Terus berikutnya jam, lokasi, sama suhu tubuh. Jam, lokasi, suhu. Nah, maksudnya gini, untuk nick itu ya tentu ini sebagai patokan kita karena nanti kita ambil datanya berdasarkan nick masing-masing. Nama ya jelas, kemudian tanggal. Nah, misalkan tanggal itu seseorang melakukan perjalanan di tanggal berapa, kemudian di pukul berapa, terus lokasinya dia kemana, dan suhu tubuhnya itu berapa, seperti itu. Ini kita pakai integer, nama kita pakai varchar, tanggal kita pakai varchar saja, terus jam sama kita pakai varchar juga, lokasi kita juga pakai varchar, kemudian suhu tubuh kita pakai integer. Oke, untuk panjangnya atau nilainya nick seperti yang tadi ya 16, kemudian nama 25, kemudian tanggal kita kasih 10 di sini, jam 1 2 3 4 5 oke 5, lokasi di sini 25. Lokasi itu menunjukkan tempat ya, tempat kemana kita berpergian gitu. Suhu tubuh ini 2 ya. Oke, terus setelah itu untuk indeks kita nggak usah dikasih indeks, nggak usah dikasih primary karena nanti perjalanan ini kan kenapa nggak usah dikasih primary karena gini, di perjalanan itu nanti bisa memungkinkan satu orang itu bepergian ke 2 tempat atau 3 tempat yang berbeda gitu dalam satu waktu. Nah, artinya kalau kita kasih primary dia tidak bisa ya. Makanya kita loskan saja, jadi nggak usah dikasih primary. Artinya seseorang itu kan bisa ke mana saja dalam waktu yang bersamaan gitu. Maksudnya dalam hari yang bersamaan gitu ya. Oke, jadi ini boleh dikosongkan. Jadi kita checklist, tak nilainya kita checklist. Yang 2 ini nick untuk nama. Jadi kita hanya mengambil nick dan nama tapi tidak ditampilkan gitu. Makanya kita kosongkan. Oke, nanti kita bahas di pembuatan formnya biar lebih jelas ya. Kemudian simpan. Oke, berikutnya ini 2 tabel sudah terbentuk ya atau sudah dibuat, pertama perjalanan kemudian user. Nah, ketika tabel sudah dibuat, langkah berikutnya yang harus kita buat yaitu membuat koneksinya ya dengan cara membuat di BDE administrator. Nah, untuk apa koneksi itu? Jadi koneksi itu artinya sebagai penghubung antara POM yang kita buat di desain program nanti akan kita hubungkan dengan tabel-tabel yang ada di database. Oke, seperti itu ya. Ini tampilannya di BDE, kita klik kanan, kita pilih ODBC. Kemudian karena kita membuat koneksi yang baru, database baru, jadi kita pilih add. Kita geser ke bawah, kita cari MySQL ODBC driver. Ini untuk MySQL ya, karena kita pakai database-nya MySQL, jadi sesuaikan dengan koneksi driver koneksi yang ada di database tadi. Gitu. Kemudian finish. Untuk DSN-nya atau data source-nya ini bebas sebenarnya, cuma biar lebih ingat kita samain aja namanya dengan yang tadi. Misal koneksi perjalanan 2022. Deskripsi kosong, TCP IP servernya localhost ya. Karena exam kita pakai host lokal. Kemudian usernya root, passwordnya kosong. Nah, berikutnya database-nya kita pilih yang tadi yang kita buat, perjalanan 2022. Oke. Kemudian di sini udah muncul
kita cari dulu. Oke, ini koneksi perjalanan 2022. Oke, nah, kita klik kanan, coba apakah dia ada di sini, koneksi perjalanan 2022. Nah, kita cari. Oh, kita refresh lagi. Koneksi. Oke, kalau misalkan di sini tidak muncul, nggak apa-apa ya. Kita close dulu coba. Sebenarnya udah, kalau udah di oke tuh udah kebuat ya. Tapi biar lebih pasti, kita coba. Nah, sekarang baru dia muncul yang ini. Lihat, ini udah ada nih. Ya, koneksi perjalanan 2022. Nah, dia harus di close dulu kalau emang di refresh dia tidak muncul. Berikutnya, setelah koneksi sudah dibuat, nah baru kita buka DLP-nya. Jadi database sudah kita buat, koneksi udah kita buat. Nah, sekarang baru tinggal interface-nya atau programnya yang harus kita buat. Nah, POM1 ini kita jadikan sebagai login. Kita rename di caption-nya. Berikutnya nggak usah terlalu lebar, kita sesuaikan karena di situ yang dibutuhkan hanya nick dengan user dengan nama. Jadi cukup sekecil ini aja. Kemudian kita butuh beberapa komponen sebagai komponen tambahan di standar, ada di sini lihat. Kita pakai panel. Oke, kita bentuk seperti ini kurang lebih. Sebenarnya kalau untuk desain bisa diatur sesuai kemauan ya. Hanya saya jangan terlalu mencolok lah, maksudnya terutama dalam pemilihan warna itu sendiri. Oke, panel sudah, kita kosongkan captionnya. Berikutnya kita tambahkan group box. Nggak pakainya juga nggak apa-apa, nanti ada inputannya gitu. Nah, group box ini kita ganti namanya jadi riwayat perjalanan Anda. Oke. Nah, berikutnya kita ganti ininya, POM-nya ya, biar ada sedikit ini ya di colornya. Kita pilih yang yellow misalkan. Terus untuk untuk group box-nya kita juga ganti di colornya. Misalkan saya pengennya yang yang seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal menambahkan beberapa komponen. Nah, kita tambahkan yang pertama label, masih di standar nih. Label 1 kita taruh di sini. Label 2 kita taruh untuk informasi ini. Label 3 kita taruh untuk informasi nama. Berikutnya kita kasih inputan menggunakan edit di sini, disandingkan dengan label 2 edit 1, kemudian edit 2 di sebelah label 3. Langsung kita ganti yang ini, label 1 captionnya misal kakak SMKN 4 2022. Kemudian yang label 2 kita ganti jadi ini. Label 1 label 3 kita ganti dengan nama. Berikutnya yang edit 1 kita kosongkan teksnya. Ingat, yang dikosongkan teksnya ya, bukan name-nya yang dihapus. Kemudian yang edit 2 juga kita kosongkan teksnya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi satu komponen lagi namanya button. Dia sebagai proses 2 buah button. Button yang pertama kita rename captionnya jadi saya pengguna baru. Oke, next button yang kedua kita rename jadi masuk. Oke. Sebenarnya bisa dilihat di sini ya, di modul sebenarnya udah lengkap. Nah, cuma kalau di modul mungkin lebih ini ya, lebih tertata gitu, lebih berurutan. Nah, tapi yang penting kalau dalam pembuatan sebuah program itu hasilnya ya, walaupun dari segi tata cara mungkin sedikit berbeda gitu dengan yang modul.
Berikutnya kita tambahkan satu buah timer di mana di sistem ya, seperti ini ya. Timer itu dia fungsinya jadi agar si label satu ini yang udah kita rename ini dia bisa berjalan seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan komponen koneksi, komponen database. Kenapa kita butuh itu? Karena jadi maksudnya gini, ketika orang menginput nick dan nama, nah itu kan dia harus mengecek dulu si POM ini apakah nick itu sudah terdaftar, apakah nick itu tersimpan gitu. Itu kan butuh suatu koneksi, butuh hubungan, artinya butuh terhubung ke tabel ini yang kita buat tadi gitu. Oke, jadi kita butuh komponen koneksi ada di menu Ado, kemudian kita pakai Ado Connection, dan satu lagi kita pakai Ado Query ya. Sebenarnya selain pakai Ado Query bisa juga menggunakan Ado ini nih, Ado tabel. Kita pakai Ado Query. Kemudian berikutnya kita atur apa namanya? Properties dari sini, dari Ado Connection dulu, harus berurutan. Pertama klik dulu di Ado Connection. Kemudian di sini ada Ado connection string. Nah, kita build, kita next, kemudian kita pilih koneksi tadi yang barusan kita buat di BDE tadi, yaitu koneksi perjalanan 2022. Nah, berikutnya oke. Terus login promptnya kita matiin, kita ganti jadi false, terus connectednya kita ganti jadi true. Oke, cukup 3 ya. Berikutnya yang ini, yang ada query, connectionnya kita pilih dulu ada satu. Berikutnya kita klik atau ke bawah cari yang namanya SQL. Kemudian kita masukkan perintahnya select bintang from user. Ya, jadi artinya ini kita memilih tabel user karena nanti si nick sama nama itu akan tersimpan di sini di tabel user yang sudah kita buat tadi ya. Ada yang komen kecepatan katanya. Ya, karena kita terbatas sama waktu ya. Waktu rekamannya. Kita lanjut. Berikutnya kita oke. Kalau agak cepat nanti kalian diatur aja di apa namanya di pemutaran durasi videonya ya kan bisa dilambatin. Berikutnya kalau sudah kita aktifnya kita rubah jadi true ya untuk Adobe Query ini. Oke, sudah ya. Nah ini sudah terkoneksi gitu. Artinya si POM 1 ini, si POM login ini dia sudah terhubung ke tabel user yang ada di database perjalanan 2022. Nah berikutnya tinggal kita membuat gimana caranya si label 1 ini bergerak. Nah pertama double klik di timer ini, timer 1 double klik, kemudian kita masukkan sintaknya. Sintaknya ada di modul, silahkan bisa di download sendiri atau bisa dibuat sendiri. Timer 1. Oke, kalau di modul tidak ada, kita coba cari. Bentar, mana ya? Oke, ini ya. Oke, kita copy saja. Kita paste di timer 1. Oke, bikin label 1. Oke, label 1 lab. Oke, label 1 label 1 dan maka label 1 2000. Oke. Nah, ini sintaknya. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, kalau sintaknya sudah, kita kembali ke POM tadi. Nah, intervalnya kita rubah jadi yang interval timer ya. Kita rubah jadi 50. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sintak,
untuk tombol saya pengguna baru kita tambahin dulu ya, kita tambahin dulu pom berikutnya atau pom kedua nanti sebagai menu kita. Nah, caranya file terus new pom. Nah, pom 2 ini kita ganti jadi menu. Oke. Dari pom 1 kita use unit dulu, use unit ke pom 2. Oke, kalau sudah kita masuk ke button 1 atau ke tombol saya pengguna baru, kita double klik, kita masukkan sintaknya. Sintaknya ada di sini. Oke, kita copy. Kita paste di button 1 tadi. Kita cek ya, kita sambil perbaiki. Kita cek lagi. Jika button 1 diklik, oke, maka begin, mulai. Jika ada query 1 located, dia mengecek nicknya apakah sama dengan edit 1. Kalau misalnya sama berarti ada. Maka kalau nicknya sudah ada, ya tidak usah daftar lagi atau nick sudah terdaftar. Oke, edit 1. Oke. Jika edit 1 tanda petik. Oke, jadi artinya yang ini kalau misalnya edit satunya kosong, kalau edit 2-nya kosong artinya tidak diisi, maka begin tampilkan pesan isi data dengan lengkap. Oke, kemudian else begin append nicknya. Oke, nama append itu simpan maksudnya ya, nama pilihnya adalah nick yaitu edit 1, nama pilihnya nama. Yang ini harus sama dengan pil yang ada di sini ya, di database yang kita buat. Di sini kan ada nick dan nama. Nanti kita sesuaikan nick itu edit 1, benar nick itu edit 1. Oke, nick itu edit 2. Oke. Berikutnya ada satu post. Oke. Nah, kemudian data tersimpan. Oke. Kemudian ini apa? Edit 1 teks, edit 2 teks. So, artinya yang ini ketika sudah tersimpan maka pom ini akan dihilangkan lagi atau bukan dihilangkan, dibersihkan lagi inputannya. Oke, kita Oke, kita save dulu, save project ya biar tahu hasilnya. Kita save project file, kemudian save project as. Kita bikin folder misalkan di D, saya naruhnya di D. Oke, namanya misalkan UKK RPL 22. Kemudian open. Oke, save. Yang unit 1 ini nggak usah dirubah, langsung aja save. Yang project unit 2 juga nggak usah dirubah. Nah, termasuk dengan yang projectnya langsung aja di save. Karena baru 2 unit ya, 2 unit. Oke, atau 2 pom gitu. Kita coba running. Nah, ini kalau errornya seperti ini artinya n-nya kebanyakan, kita hapus aja. Kemudian kita running lagi. Oke, kita coba ya. Kalau misalkan datanya kita kosongin, kita cek. Oke, isi data dengan lengkap. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba isi misalkan nicknya 12345, namanya. Oke. Kemudian saya pengguna baru. Nah, nick terdata atau tersimpan ya. Nah, dia langsung dibersihkan atau dihilangkan lagi. Kita coba lagi misalkan 12345. Nah, namanya sekarang ganti jadi Andi misalkan. Nah, itu kan nick itu tadi sudah terdaftar ya. Artinya ini tidak boleh gitu. Kalau emang nick itu sudah terdaftar ya nggak boleh daftar lagi gitu ya. Kita coba. Oke, nick sudah terdaftar. Betul ya? Oke, jadi selesai. Nah, cuma di sini yang perlu diperhatikan, nick itu kan nomor induk ya. Artinya ini dia ya harus nomor gitu. Harus nomor. Ya berarti tidak boleh menginput selain nomor, termasuk huruf dan karakter ya. Itu nggak boleh. Nah, kita batasi untuk apa namanya? Untuk hal tersebut kita kasih kondisi ya. Kita coba cari di modul. Oke, di modul nampaknya belum ada sintaknya, belum masukin ya. Nggak apa-apa, kita cek dari sini. Kita coba.
Kalau di sini juga nggak ada, kita lewat aja dulu ya. Sebenarnya sintaknya udah ada, cuma harus nyari lagi ya, harus ngebuka di mana, di itu ya. Oh, kita belum cek itu. Oke, kita lewat aja dulu. Kita belum cek teksnya, running teksnya. Oh iya, ini udah bisa berjalan ya. Oke. Kita batasnya sebenarnya dengan segini juga udah cukup gitu ya. Artinya itu hanya tambahan aja gitu. Kalau emang mau seperti itu juga ya kita cari dulu berarti. Kita cari di ini ya, di form 1. Oke, kita cari dulu sintaknya di Pascal. Unit 1 mana, unit 1 Pascal. Nah, ini dia. Ini sintaknya. Oke, kita paste di sini ya, tapi nggak langsung paste. Maksudnya gini. Jadi biar si inputan nick ini dia tidak menerima huruf ya, karena nick itu kan angka. Nah, kita klik dulu di edit 1 atau yang nick ini. Kemudian kita ke event. Kemudian di sini ada prosedur on key press. Jadi ketika key ditekan atau kunci ditekan, kita klik di situ. Nah, dia otomatis akan menunjukkan ke edit 1 key press. Jadi ketika edit 1 yang ini ditekan, maka kita berlakukan sintak ini. Oke, kita coba ya, kita cek. Kalau misalkan ditekan, jika yang ditekan atau if not jika bukan angka dari 0 sampai 9, maka tampilkan pesan inputan hanya berupa angka. Oke, kita coba running. Kita tambahin n-nya, nampaknya kurang. Oke ya, misalkan gini, kita menekan angka, oke dia bisa nerima, tapi kita menekan huruf, nah akan muncul seperti itu, yaitu satu kondisi ya, emang nih kita tidak boleh ada hurufnya seperti itu. Jadi itu untuk yang langkah ini boleh dilakukan atau dilewat saja ya, itu nggak masalah. Oke, berikutnya yang ini kita udah tadi, kemudian kita masuk ke button 2 atau ke tombol masuk ya. Tombol masuk, kita lihat skripnya. Oke. Kita copy, kita double klik di tombol masuk ini. Oke, kita paste. Nah, kita sambil bahas sedikit, sebanyak-banyak, karena ini udah sering sekali kita bahas di kelas. Kita mau sini. Prosedur pada button 1, prosedur pada form 1, button 2 klik. Jadi ketika button 2 atau yang masuk ini diklik dengan menggunakan Adobe garis 1, maka lakukan SQL di bawah ini. Tampilkan atau select bintang dari tabel user di mana nicknya adalah yang ada pada edit 1 ya, kita rubah. Jadi maksudnya gini, kita mengecek berdasarkan isi yang ada pada nick atau yang ada di edit 1. Oke. Jika ada query 1 record count atau isinya sama dengan 0 atau tidak ada gitu ya. Tidak ada dari mana ya? Tidak ada di sini. Tidak ada di tabel user ini ya. Maka tampilkan pesan dalam bentuk kotak atau message box, nick belum terdaftar. Oke. Kemudian else jika tidak. Nah, berarti selain dari tidak ada kan kebalikannya ada. Nah, di sini ada else begin mulai jika ada query 1 nama filenya. Nah, kita rubah yang ini nama string. Ini kan yang tadi ngecek edit 1 nih. Ya, yang nick. Nah, sekarang untuk yang ngecek edit 2,
Jika nama fieldnya nama, dia sebagai string diedit 2, maka tampilkan pesan nama tidak sesuai. Nah, artinya kalau yang pertama ini nicknya tidak terdaftar, yang kedua itu namanya salah atau tidak sesuai dengan yang ada di data gitu ya. Oke, maka mana tadi? Maka tampilkan pesan nama tidak sesuai. Kemudian else, nah baru di sini akan disembunyikan form 1 tadi, kemudian yang form 2-nya kita tampilkan. Ya, kita coba. Oke, N titiknya kebanyakan, kita hapus. Kita coba lagi. Oke. Misalkan di sini namanya nicknya 1234. Ini kan yang belum terdaftar ya. Nah, kita masuk. Ini belum terdaftar, ingat. Nah, nick belum terdaftar. Oke. Nah, yang sudah terdaftar itu yang ini. 12345. Namanya tapi misalkan namanya salah. Nah, misalkan namanya ini. Kita cek. Oke, nama tidak sesuai. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita dengan sesuai yang tadi kita buat, nick dan namanya, kita cek masuk. Oke, ini form 2-nya sudah bisa ditampilkan ya. Oke, berarti form 1 ini kita selesai. Kita sekarang tinggal mendesain tampilan di form 2. Oke, kita tampilkan form 2. Tampilkan form 2. Nah, kita desain. Oke. Nah, kita lihat di modul kurang lebih seperti ini tampilan di form 2 tersebut ya. Berarti langkah pertama yang harus kita sesuaikan di sini, kita desain dulu secara sederhana. Misalkan kita akan menambahkan sebuah page control ya. Ada di Win32, kita klik yang ini. Yang page control Win32 page control kita taruh di sini. Adapun untuk desain, kalian silahkan berimprovisasi sendiri ya. Jadi bisa dibuat semenarik mungkin dengan dengan kreativitas masing-masing. Oke, contohnya seperti ini. Ini page control kita buat seperti ini ukurannya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih new page. Nah, tab sheet 1 ini kita rubah di propertiesnya jadi dashboard. Oke, tab sheet 1 captionnya jadi dashboard. Kemudian di klik kanan lagi new page untuk menu yang kedua. Jadi di sini dilihat di modul, di sini kan dashboard, catatan perizinan sama isi data. Oke, kita rubah yang tab sheet 2 jadi catatan perjalanan. Oke. Perjalanan. Berikutnya klik kanan lagi, kita bikin satu menu lagi, yaitu isi data. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya di sini sebenarnya kita udah membuat 3 buah menu ya, 3 buah menu hanya di sini dengan menggunakan page control. Jadi setiap halaman ini dia punya tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan halaman masing-masing gitu. Nah, kita klik di dashboard. Kemudian kita desain dulu dashboard untuk tampilannya seperti apa. Nah, di sini dilihat ada 3 buah panel dan pokoknya seperti ini ya. Berarti komponen yang kita gunakan yaitu pertama ke standar, cari yang namanya panel, kita tambahkan di sini
biar tidak terlalu ini ya, kita rubah untuk tampilan apa namanya, tampilan panelnya, colornya kita ganti, namanya kita kosongin ya, atau kita ganti namanya jadi welcome misalkan. Oke, berikutnya colornya kita rubah, misalkan warnanya apa ya, biar nggak terlalu ini, kita pilih purple ya, terlalu ini ya. Seperti ini aja, oke, nggak apa-apa. Ini hanya ini aja ya, tapi nanti kalian tinggal memilih sesuai dengan kemauan masing-masing. Nah, di sini panel 1 kita rubah namanya jadi welcome, kemudian colornya kita rubah jadi purple ya, atau apa nih, gulinyar kayak gini ya, urung lenyai namanya. Nah, berikutnya kita tambahkan satu panel lagi di sini, terus satu lagi dan satu lagi. Jadi ada 4 buah panel ya. Nah, yang panel 2 ini kita rubah namanya jadi isi data perjalanan. Oke, kita ganti captionnya jadi isi data perjalanan ini. Oke, perjalanan ya. Perjalanan. Kita cek apakah masih berjalan. Oh iya. Oke, isi data perjalanan. Kemudian yang panel 2 kita rubah namanya jadi catatan. Yang ketiga kita rubah namanya jadi print. Nah, kita sesuaikan nih sama seperti tadi ya. Isi data kita ganti colornya, misalkan yang ini jadi merah, yang catatan. Untuk pemilihan color tadi ya, kita bisa disesuaikan dengan kemauan masing-masing gitu. Ini hanya sebagai contoh aja, kalau enggak bagus ya harap dimaklum ya, karena yang penting itu sebenarnya fungsinya, bukan bagus tidaknya. Nah, berikutnya setelah ini dibuat, isi data, catatan, dan print. Jadi maksudnya gini, ketika orang menekan tombol ini, nah dia kan sama halnya dengan menekan halaman yang ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan orang menekan kalau misalkan isi data berarti kan sama dengan halaman yang ini ya, isi data ya. Kemudian kalau ditekan catatan, nah berarti dia sama halnya dengan ini, catatan perjalanan gitu. Nah, terus kalau menekan print, ya berarti itu nanti kita arahkan ke laporan ya, ke cetak laporan atau riwayat dia eh, perjalanan kemana aja gitu. Itu akan kita coba buat laporannya nanti. Oke, berikutnya ini di tampilan halaman seperti ini, kita rubah ininya teksnya ya, di font, tunggu misalkan teksnya yang ini ukurannya gede, oke seperti ini, atau kurang ini kita tebalkan deh, agak gedein lagi ini ya. Oke, nah setelah sudah dirubah, kemudian kita tambahkan satu label yang ini, kemudian satu timer, oke, dan satu tombol. Oke, tambahkan satu label lagi di sini, kemudian tambahkan satu timer lagi, boleh di mana aja kalau untuk timer ya. Kita geser ke bawah, kita tambahkan timer. Label ini kita taruh di sini. Oke,
Kemudian kita kasih satu label lagi, yang label 2 ya. Jadi maksudnya nanti di sini label 1 ini kita rubah nanti menjadi nama masing-masing gitu. Artinya ketika yang masuknya si Ahmad, kayak berarti welcome Ahmad gitu. Nanti yang ini namanya ya ini hanya ucapan aja, kita buat seperti halnya tadi kita buat berjalan karena kita menggunakan timer juga di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, langsung kita ke timer dulu, kita double klik di timer, kita masukkan tadi sintak atau script untuk membuat teks apa tadi, teks berjalan ya. Ingat enggak? Maksudnya ada di sini. Kita lihat aja dari sini deh, dari form 1 nih. Ada form 1, kita copy aja dari sini. Kita kembali ke form 2, dapat dari copy. Form 2-nya mana nih? Ini form 2, double klik di timer, kita paste di sini. Kita sesuaikan yang ingin kita buat jalan, yang ini ya, yang label 2 ya. Berarti kita rubah ini label 2. Label 2. Oke. Label 2. Label 2 dan ini label 2. Kemudian kita ganti label 2 ini misalkan sebagai ucapan ya. Apa ucapannya? Good luck. Oke. Nah, seperti ini ya nantinya. Kemudian gog ya. Sorry. Aduh, jangan gog ya. Good luck, bukan good lucking ya. Kalau luck itu beruntung, kalau looking itu melihat atau pemandangan looking. Setelah dirubah, kita cek di sini tadi udah ya, kita rubah juga intervalnya sama halnya seperti tadi, semakin kecil semakin cepat. Kita buat 60. Terus yang label 1 biarin kayak gini aja, tambahkan satu tombol. Kita masih di dashboard ya, ingat masih di dashboard. Catatan kita belum, kemudian ini juga kita belum. Nah, jadi satu-satu kita di dashboard dulu. Kemudian tombol button sini kita kasih di sini tombol logout ya, atau keluar logout. Oke, kalau sudah kita kasih gambar, misalkan kasih gambar di sini ya, di apa namanya, di additional. Ini ada image. Nah, jadi maksudnya harapannya sih nanti ya mudah-mudahan tercapai. Ini pun nanti dengan foto masing-masing gitu ya, atau dengan wajah orang tersebut yang login ke akun ini. Nah, kita sementara kita pakai animasi aja. Kemudian diklik di sini, kita masukkan dulu gambarnya di picture. Kita cari gambarnya load. Kita cari di folder gambar yang ada di komputer masing-masing. Misalkan yang ini deh. Nah, kemudian kalau udah ketemu kita oke. Nah, kita atur strength-nya biar menyesuaikan. Kita true. Nah, cukup segini ya. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah ya, kita masukkan sintak yang ini. Apa ini maksudnya? Nah, nanti kita jelasin. Kita copy dulu. Oke, kita taruhnya di mana? Ya, taruhnya di form ya. Form 2, double klik di sini. Oke. Kita edit,
hapus. Jadi maksudnya gini, jika ada query satu, oh ini kita belum nambahin ada query-nya ya, kita tambahin. Select bintang from perjalanan learning, oke, dengan jadi maksudnya dia hanya menampilkan apa yang diinput pada edit 2 ya. Misalkan nih, dia hanya membatasi yang diinput pada edit 2. Oke. Di sini ini kita rubah ke edit 1. Nah, berikutnya aktif true. Nah, kemudian yang ini fungsi yang ini ya, untuk membatasi. Jadi yang masuknya itu, yang ditampilkan itu hanya berdasarkan yang diinput di edit 1 atau berdasarkan nick masing-masing gitu, di satu itu kan nick. Kemudian yang ini belum ini ya, kita coba satu aja dulu. Kita tambahin. Nah, yang ini fungsinya untuk merubah label tadi menjadi nama masing-masing. Kita cek yang ini labelnya label 1 ya, kalau nggak salah label 1. Oh, yang ini ya. Nah, ini label 1, kita rubah apa yang ada di label 1 ini. Label 1 sesuai dengan atau sama dengan yang ada di edit 2 pada POM 1 seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya ini sudah kita desain. Langkah berikutnya kita ke menu catatan perjalanan. Nah, catatan perjalanan itu kita samakan aja tampilannya seperti ini untuk apa namanya ininya nih. Tampilan awalnya, tinggal nanti di samping sininya misalnya kita mau kasih DB grid ya untuk melihat data perjalanan kita gitu. Nah, kita select dulu, kita ini dulu nih. Oke. Terus kita paste. Kita klik di sini. Oke, kita paste ya. Oh, panelnya nggak ke copy ya. Kita copy lagi panelnya. Oke, kita hapus aja berarti yang ini. Pokoknya dibuat sama seperti dengan yang kita buat di menu dashboard tadi gitu. Ya. Ini. Di sini seperti ini, di sini juga seperti ini. Nah, berikutnya yang ini label 5, sorry ini label 5 ya. Label 5, yang ini label 1. Oke, ini label 5. Tinggal kita apa namanya, kita sesuaikan aja nanti. Kemudian sekali lagi untuk menu ini kita copy dulu. Pokoknya tadi ya dibuat sesuai dengan yang ada di dashboard ya, di menu dashboard. Kita samain aja untuk tampilan ini. Belum ke paste ya. Kita pindahin ke sini. Oke, nah ini kan sama tuh ya. Untuk ininya sama. Oke, berikutnya kalau sudah sama seperti ini, kita desain di menu catatan ya. Tadi kan menu dashboard nih udah seperti ini. Kita desain di menu catatan. Nah, di menu catatan ini artinya dia menampilkan data atau riwayat perjalanan kita. Berarti kita butuh koneksi ya, butuh koneksi ke database. Kita seperti tadi gunakan Adobe Connection. Tetap di mana aja. Kalau Adobe Query,
kemudian karena ini akan ditampilkan, jadi kita butuh data source, dan satu lagi untuk menampilkan datanya kita butuh db grid seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur dulu yang ini, yang ketiga komponen ini. Ada connection sama seperti tadi, connection string, kemudian kita pilih build, kita next, kita pilih koneksinya, koneksi perjalanan 2022, kita pilih OK, kemudian kita OK lagi, kita login perangkatnya matiin, terus connectednya kita aktifkan jadi true, kemudian yang ini ada query, connectionnya kita pilih ada connect 1, skillnya kita tampilkan dari tabel perjalanan, select bintang from perjalanan. Nah, kemudian OK, kemudian kita aktifkan SQL-nya. Nah, kemudian yang ini data source, kita pilih datasetnya ada query 1, kemudian db grid, kita pilih data source-nya data source 1. Nah, seperti ini ya. Ini riwayat perjalanan yang akan nanti ditampilkan. Tuh. Nah, kemudian di sini nick sama nama akan kita batasi, kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Kita double klik ya, kita double klik di db grid, kemudian nah yang ini, yang nick ini kita hapus nih, kayak diulang ya kalau belum paham caranya. Kita double klik di db gridnya, kemudian yang nick kita hapus, yang nama juga nama kita hapus deh, atau dibiarkan aja dulu ya, kita biarkan aja dulu. Jadi kalau mau ngapus gitu caranya, jadi cukup nama, tanggal, lokasi, dengan satu lagi tadi suhu ya, suhu tubuh belum kita ini ya, belum apa namanya, belum tampil ya. Oke, ini terlalu ini ya, sesuaikan, yang penting nanti ditampilkan gitu, atau ditampilkan secara penuh. Misalkan nama terlalu lebar, kita geser ke sini. Nah, seperti ini aja. Nah, berikutnya kita tambahkan combo box, ada di menu standar. Yang ini combo box, kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan label 7 ya, atau label berapapun sesuai dengan label masing-masing. Kita ganti di sini namanya urutan berdasarkan. Nah, jadi maksudnya nanti yang tabelnya itu yang atau data yang di sini kita urutkan berdasarkan apa. Terus kemudian kita pilih tombol satu lagi, tombol urutkan ya. Tempat urutkan, tombol proses pengurutannya. Yang ini kita ganti teksnya, pilih, kemudian jangan lupa di sini pilihannya kita kasih ya, kita kasih 2 pilihan, yaitu urutkan berdasarkan lokasi, berdasarkan tanggal dan berdasarkan suhu tubuh ya, itu yang jadi patokan kita. Klik dulu di sini 1 kali atau kita pilih dulu, kemudian itemsnya kita rubah, cari di sini itemnya kita pilih berdasarkan tanggal, kemudian yang kedua suhu itu sebenarnya suhu tubuh ya, tolong aja suhu tubuh. Oke, berikutnya kita kembali ke sini ya, kita ingat dulu karena ini nanti akan kita rubah. Ini label 5, kemudian yang ini juga label 3 ya, ini tidak berurutan. Jadi kita klik lagi di sini, maksudnya jadi setiap menu ini di sini kan ada ini nih, ada nama yang akan kita ganti menjadi nama masing-masing. Di sini juga ada nama dengan nama masing-masing nantinya. Nah, cuma kan
ini kan namanya beda-beda labelnya ya. Kalau yang di sini dia label 1, yang di sini dia label 5, nah yang di sini pun dia namanya label 3. Nah, kita harus menyesuaikan lagi dengan yang di Syntax tadi ya. Kita double klik di POM ya, di POM ini, di sini nih, di POM di kolom kosongnya di double klik. Nah, kita ganti nih label 1, oke, captionnya jadi yang ada dengan edit 1. Kita samain aja kayak gini. Nah, cuma labelnya yang disesuaikan. Tadi label berapa aja tadi? Ini label 1, kemudian di sini label 5, yang ini label 3. Oke, 1, 5, 3. Label 1 caption sama. Oke, label 1, ini label 3. Kemudian di sini label 5 ya. 135. Jadi artinya yang label 135 itu akan menjadi nama masing-masing atau apa yang akan diinputkan di form 1 ya, di edit 2 seperti itu. Edit 2 kan nama. Jadi nanti dia akan memanggil kalau misalkan di edit 2 nama, di form 1 kan kita masukinnya edit 2 itu nama. Ya berarti nanti akan ditampilkan di label 3, di label 1 dan di label 5 gitu. Ya. Terus kita cek lagi coba. Ini udah logout, kita nanti ya kita buat. Nah, sekarang kita masih di sini ya, masih di sini. Urutkan kita nanti ya, kita ini ya. Nah, sekarang kita ke menu ini, menu apa namanya? Isi data. Nah, di sini di menu isi data itu berarti kita harus membuat inputan ya, belum membuat inputan berdasarkan pilih yang perjalanan ini gitu ya. Di sini ada nick, nama, tanggal, jam. Nah, karena nick sama nama itu sudah otomatis dari form 1 tadi, maka kita nggak usah nginput ini lagi gitu. Jadi langsung aja tanggal, jam, lokasi, suhu tubuh. Nah, berarti kita buat di sini label dulu ya, tanggal, kemudian apa lagi tadi? Tanggal apa tadi? Apa? Tanggal, nama, tanggal, jam, lokasi sama tubuh. Tanggal, jam, lokasi sama suhu tubuh. Nah, 4 ya. 4 buah inputan. Di sini tanggal. Kemudian di sini jam. Benar nggak? Tanggal, jam, lokasi, suhu tubuh. Nick nama nggak usah ya. Kita kosongin aja. Nanti biar otomatis ambil dari form 1. Tanggal, jam, lokasi, suhu tubuh. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan komponen inputannya. Misalkan untuk tanggal kita gunakan datetime ya. Kita gunakan datetime ada di additional. Kita cari di additional. Taruh mana? Mana sih? Di additional. Bentar. Lupa. Oh, di sini. Di Win32 ya, sorry. Lupa sih. Ya, karena kalau tanggal tua tuh biasanya lupa sama tanggalnya juga. Nggak nyambung. Nah, di sini ada di Win32 ya, ada datetime packer, kita taruh di sini. Oke, datetime packer. Kemudian untuk jam kita pakai edit aja. Balik lagi ke standar. Edit. Oke. Kemudian lokasi edit. Kemudian suhu pakai edit. Seperti ini ya. Ya, kurang lebih lah. Berikutnya kita atur ini biar nggak ya kayak gini. Edit kita kosongin teksnya. Edit 1, edit 2 kita kosongin teksnya. Edit 3 juga sama, kita kosongin teksnya.
Terus kita kasih satu button tombol simpan di sini, button 5 atau button berapapun gitu, yang penting kita rubah ya, simpan. Kemudian satu tombol lagi, batal. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya untuk di tampilan atau di menu isi data ini. Jadi di sini ada inputan, terus di bawahnya ada tombol simpan dan tombol batal. Kemudian di sini juga kita kasih tombol batal ya. Oke, kita kasih tombol batal atau copy dari sini aja. Nah, tapi nanti kalau udah di ini aja ya, udah dikasih sintak baru kita copy. Nah, kita kembali ke dashboard dulu ya. Nah, di dashboard, balik lagi ke sini ke dashboard. Kita atur dulu yang ini. Jadi ketika orang menekan panel 2, yang ini panel 2 atau isi data. Jadi nanti yang ini akan aktif ya. Atau page control yang ketiga ini akan aktif gitu. Kita double klik di sini berarti double klik. Oke. Kita masukin sintaknya. Oke ini ya. Kita copy, ada di modul ya, semua ada di modul, tinggal diikutin aja. Mungkin beda ya kalau di modul dengan yang ini, tapi pada dasarnya ya seperti Bapak bilang tadi, yang penting hasilnya sama gitu ya, hasil akhir ya. Nah, kita cek prosedur ketika panel 2 diklik, yang ini panel 2 diklik, maka yang aktif ini dari 0 ya, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, berarti isi data perjalanan oke, yang 2 betul ya. Kita copy yang ini, kita paste, kita klik di sini catatan. Kita ganti berarti jadi sini yang aktif yang halaman 1 ya. Oke, kalau untuk print itu nanti kita tambahkan form lagi untuk laporan. Nah, sekarang udah. Kemudian yang ini oke, yang ini udah. Tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini. Yang mana kita cek dulu deh biar ini. Oke, coba kita langsung ke isi data. Di tombol simpan kita double klik. Nah, kita masukin sintaknya. Sintak simpan. Nih. Double klik pada tombol simpan. Oke, begin. Bla 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 bla. Kita paste. Kita copy ya, kita paste di sini. Bikinnya satu aja. Jika edit 2. Benar enggak nih? Edit 2. Nah, ini harus disesuaikan ya. If edit 2, ini di sini edit 1, berarti kita rubah. Jadi ini tidak boleh kosong artinya. Yang ini baru edit 2. Yang ini baru edit 3. Ini tergantung edit masing-masing ya. Kalau misalnya edit 1 kosong, kalau misalnya edit 2 kosong, kalau misalnya edit 3-nya kosong, maka tampilkan pesan isi data dengan lengkap, Google menyimpan. Oke, NL. Ada if ada kode 1, pen ada kode 1, oke. Nah, ini ada kode 1 ya. Nah, ini artinya gini ya. Nah, yang ini perlu dijelasin ya. Jadi yang ini kita lihat di sintaknya. Jika ada query satu append ya. Oke, simpan. Ada query 1 nama fieldnya nick sebagai string edit 1, form 1 edit 1. Nah, ini kita rubah jadi edit 1. Kemudian yang ini nama fieldnya nama yang ada di edit 2. Jadi kenapa tadi di sini tidak dicantumkan nick sama nama? Karena ini nanti akan diambil datanya langsung dari form 1. Nah, di sini ada keterangannya. Yang ada di atau sama dengan form 1 di edit 1. Yang ini juga sama form 1 edit 2 gitu. Jadi nggak usah input di sini lagi. Nah,
Terus kalau gitu nanti akan terjadi bentrok dong, karena ini kan kita primary ya? Enggak ya? Kenapa sengaja tadi enggak di primary? Karena maksudnya gini, biar ya biarkan aja nih itu sama, perjalanannya sama gitu. Ya sama semua biar masuk datanya gitu ya. Nanti kita akan manggil berdasarkan nick yang sama tadi. Kalau misalkan di primary, maka tidak ada nick yang sama di situ. Artinya ketika nicknya beda-beda ya kita manggilannya susah gitu. Padahal orangnya sama tapi nicknya tidak sama gitu ya. Ya pokoknya nanti kita lihat deh hasilnya ya. Oke, terus kemudian nama pilnya tanggal, SDTMP 1, oke, tanggal, baru kesini ya, tanggal, jam, lokasi, edit 2, lokasi itu edit berapa sih, lokasi itu edit 2, oke, ini edit 1, edit 2, ini edit 3, ditempel 1, lokasi edit 2, edit 3, edit 4, suatu edit 4, benar nggak? Oh, edit 3 ya, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, berarti edit edit 1 yang ini edit 2 untuk lokasi, edit 3, bener nggak sih? 1, 2, ya 3, lokasi sama suhu tubuh. Jamnya mana? Jam, tanggal, jam, lokasi, suhu. Oh iya udah. Oke, udah ya. Berikutnya tampilkan pesan kita simpan. Oke. Oke, kita coba. Walaupun kayaknya kebanyakan ya, jadi komen kita coba dulu. Oh iya, kita belum ini ya. Coba. Nah, kebanyakan kan tadi dia. Oke, kebanyakan. Pokoknya setiap ada n yang error itu berarti kebanyakan. Kita coba nanti errornya di mana. Misalkan 23 tadi, seberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mana 4-nya? Nggak ada nih. Wow, 4. Namanya. Oke, kita masuk. Nah, dia tampil seperti ini. Ini dashboard. Welcome Nanang. Oke, karena yang diinput tadi di sini di edit 2 ya. Edit 2 itu kan nama. Nah, jadi pakai dia dimunculkan juga nama masing-masing. Kemudian isi data. Oke, ini isi data. Kemudian apa namanya? Catatan ya, catatan masih kosong. Coba catatan. Oke, ini catatan benar ya. Kita coba isi data. Misalkan tanggal 14 kemarin jam 20.00 saya pergi ke bioskop Cilegon misalkan ya. Misalkan suhu tubuh waktu itu 35, simpan. Oke, data tersimpan. Kita cek. Nah, dia sudah masuk ya. Dengan suhu tubuh 35, kayak seperti itu. Kemudian, nah di sini kenapa yang ini tidak running text ya, tidak ini. Beda di dashboard itu dia berjalan teksnya. Kalau yang ini dia tidak, di sini juga tidak. Nah, artinya yang ini tuh ya kita perlu tambahkan timer lagi gitu ya. Kita perlu tambahkan timer lagi, kemudian dengan sintak yang sama seperti di dashboard tadi gitu, di menu dashboard ini. Ini seperti itu ya. Kita lengkapi nih untuk tombol batal sama logout ya. Kita matiin lagi, kita reset dulu biar mati. Oke. Logout, double klik di logout.
double klik di logout, kita langsung aja. Tapi sebelum itu kita kan mau menghubungkan ke POM berapa, ke POM 1 ya. Ini kan dari POM 2, kita kalau logout kan ke POM 1 tampilnya. Jadi kita use unit dulu nih dari POM 1 ini, POM 1 file use unit ke udah ya. Coba, oh iya tadi kan udah ya. Coba untuk memastikan lagi, kayak udah ya. Berarti langsung aja di double klik di sini di logout. Langsung yang kayak gini aja, yang sintak yang ini aja nih. POM 1 titik show. Oke, langsung di hide ya. Nah, seperti ini aja. Berikutnya itu yang logout. Tapi di sini juga ada logout semua ya. Ini logout. Yang ini yang tadi itu logout di menu isi data ya. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy. Kita paste yang ke menu dashboard kan ada logout juga. Kita paste di sini. Gitu. Ya sebenarnya sama aja gitu ya, cuma karena ini beda-beda beda-beda page, beda-beda halaman gitu, jadi ya kita juga harus menyesuaikan dengan jumlah halaman tersebut, karena ya kita sendiri yang buat bahwa di setiap halaman itu ada tombol itu gitu ya. Oke, coba kita cek di sini, kita paste lagi di sini kayak gitu. Oke, yang ini udah perasaan udah ya. Ya udah, ini udah ada. Terus tombol batal nih. Kira-kira kalau ditekan batal kita arahin kemana? Oke, cocok ya, betul itu. Kita arahinnya ke menu dashboard gitu ya. Jadi semua tombol batal, nah kita arahin ke menu dashboard atau diaktifin yang ini, yang page 1 gitu ya. Ini kan page 1, page 2, page 3. Nah, kita copy sintak tadi yang dari sini. Oke, kita copy yang ini, yang begin page control 1 aktif. Nah, kita cari yang tombol batal. Yang ini di sini batal, kita paste. Bikinnya satu aja. Nah, kita ganti ke ini, inget ya, yang ini dia indeksnya 0, berarti ini 1, ini 2. Jadi kita kembaliin ke indeks 0. Nah, jadi artinya kalau diklik batal dia akan menuju ke halaman yang ini, halaman 0, halaman 1, halaman 2 gitu ya. Oke, ini juga ada tombol batal. Kita paste, kita copy ya batal di sini. Di sini juga berarti ada tombol batal dong. Ya, kita kasih. Oke, double klik, kita paste. Oh, udah ya. Udah ada ya. Oke, kita coba nih. Ada tombol batal ada, bahasa juga ada batal, biasanya juga ada batal. Oke. Terus yang ini tadi ya, yang kenapa nggak berjalan gitu ya? Ya karena tadi yang ini kenapa nggak berjalan? Oke. Atau ya karena kenapa nggak berjalan tadi, karena kita hanya membuat label ini aja nih, label label 2 ya, sedangkan yang ini kan tuh ini label 6, yang ini label 4 ya, berarti kita harus tambahin 3 dong ya. Iya, tambahin 3 atau kita siasatin aja ya. Kita coba double klik di situ, yang ini kita copy paste di sini, kita buat satu-satu seperti ini ya, bisa enggak? Nah, jangan label 2 ya. Yang ini label 1 udah ya. Yang ini label bukan yang itu ya. Yang ininya kan ya. Label 2. Yang ini label 6. Yang ini label 4. 2, 6, 4. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya berarti kita harus membuat satu-satu nih ininya. Aku belum pernah nyoba sih. Kita coba aja. Yang ini oke untuk label ini.
N, koma. Oke, begin. Ini label 4 ya. Ini label 4. Kita coba label 4. Jika label 4. Label 4. Ini label 6 ya. Ya kalau nggak bisa ya ini juga nyobain, kita nggak tahu kalau belum nyoba ya. 6 coba. Berarti nggak bisa pakai ini ya. Undeclarated label 4. Bukan label 4, ini kan label 4. Nggak bisa dia, berarti harus satu-satu. Ya udah, nggak jadi deh. Berarti artinya timernya 1 gitu ya. Jadi tiap ini ada timer ya, ini timer 1 kita copy, berarti kalau nggak di sini nih, yang ini kan timer 1 kita copy, kita tambahkan, berarti ada 3 timer semuanya tuh kayak gini. Nah di tiap timer 3 itu ya kita copy lagi di sini. Nah gini nih. Jadi kalau yang ini label 4. Nah yang ini label, yang ini label 6, kita ganti nih 6 karena nggak bisa di dalam satu script ya. Ya mungkin bisa sih, teman, kita butuh waktu lama mungkin ya buat ngepreknya, buat nyobanya gitu. Kita ambil yang pasti-pasti aja. Oke, yang ini berarti untuk label berapa nih? 4, 6, 2 ya. Yang ini kan 6 udah 6 udah. Kok 6 ya? Kok 6 semua? 6, 6, 6. Kok 6 semua? Timer 1. Oh, dia nggak bisa di copy ya. Ini bisa timer 2, ini bisa timer 1. Ini timer 3. Oh, berarti di timer 1 kita rubah jadi yang ini label 2. Salah nih. Harusnya di ini dulu nih ya. Ini tinggal disesuaikan aja, pasti pada paham lah ya. Label 2, yang ini di timer 2. Label 2 semua ya. Harusnya nggak gini nih, terubah. Timer 1, timer 2 kok sama semua. Ini juga sama nih. Tuh, kok jadi berubah otomatis ya, padahal kan beda ini. Nggak apa-apa deh, ini nggak usah ini deh kalau gitu. Kita coba satu aja ya, yang ini kita buat di timer ini aja nih, di dashboard aja ya, yang label 2 berarti. Oke, terus apalagi yang belum? Ini udah, batal udah, data udah, simpan udah. Kita coba ya, coba n nya hapus. Kita coba misalkan tadi nicknya 1 2 3 4 5. Apa tadi namanya? Oke, masuk ini. Nah dia kalau ini, nah gitu maksudnya ya, yang ini kan, nah itu nggak masalah sih ya, itu hanya tambahan, yang penting kita lebih fokus ke ininya nih. Oke, ini oh iya, ini belum ya, urutan kita belum isi data. Kita coba isi data ya, isi data sekali lagi. Tanggal 8 jam 21.00 ya. Lokasinya kantor misalkan ya, kantor. Itu di kantor itu pada saat itu 35, simpan.
Oke, kalau misalkan ininya kosong, ntar isi data nih. Nah, data. Oke, isi data. Oke, kalau misalkan kosong, simpan. Isi data lengkap ya. Harus isi dulu. Terus batal, itu kan batal. Isi data batal, itu kan. Nah, di sini kan udah dua nih, udah dua data ya. Ya udah, cuma ini sih, maksudnya tinggal urutan ya. Kalau untuk urutan ini sampai video ini dibuat belum ya, belum nyoba, belum nemu ya, belum nemu gimana cara mengurutkan, karena masih gini, di sini kan kita sudah membatasi yang masuk itu cuma berdasarkan nick masing-masing. Nah, ini dia. Jadi sesudah dibatasi, diurutkan lagi. Nah, itu kesulitannya. Kalau misalkan cuma mengurutkan biasa, mungkin udah selesai gitu ya. Karena ini artinya kalau di data nih, kita coba dengan ini ya, kita coba dengan yang lain nih. Misalkan di sini 122 namanya aman. Kita daftar, oke, kita masuk 122 aman. Masuk. Nah, dia masih kosong ya, belum punya perjalanan, masih kosong. Oke, kita isi perjalanan. Si aman ini waktu tanggal 8 kemarin. Tanggal 8 kemarin. Sekarang baru tanggal 7 ya. Ya, jadi si aman ini ceritanya tanggal 8 besok dia mau ke mana nih? Pukul 16 ya, 16.00 sore dia mau ke pantai, misalkan pantai Labuan. Suhu tubuh waktu itu 34, simpan. Oke. Nah, kita cek aman 1. Oke, 34. Kita logout ya. Logout. Oke, ini kita hilangkan nih, harusnya nanti hilang ya. Jadi kita clear di nick 1, nick 2 kita clear ya. Nah, langsung jadi kalau dilihat di data, jadi sebenarnya di data itu semuanya akan terkumpul dalam satu tabel gitu ya, baik itu si aman, misalkan ada lagi si A, si B, si C gitu ya, itu semuanya akan di sini. Nah, cuman untuk di program sendiri kita batasin berdasarkan apa? Nah, di sini jadi berdasarkan nick masing-masing. Jadi apa yang dimasukkan di nick tadi yaitu data si itu aja, atas nama itu aja yang ditampilkan gitu. Gitu ya. Nah, terus kita batasi, tambahin aja di sini biar ketika di logout, ketika ditekan tombol logout di sini dihilangkan ya form satunya. Dari mana nih? Dari sini aja ya. Nah, terus form 1 titik edit 1 titik teks titik 2 sama dengan titik 2 ya. Oke. Jadi biar dibersihkan, tadi kita lupa enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak di clear ya, enggak dihapus di inputannya ketika logout, jadi masih bisa login lagi, masih muncul sandi atau masih muncul nick ya. Form 2 form 2 misalnya form 1 edit 2
teksnya. Kelihatan ya. Dengan coba kalau error ya kita benerin. Kita kan masukin nicknya misalkan 122 aman ya. Aman. Masuk si aman kita logot. Nah dia udah nggak ada ya. Jadi kita bersihkan. Oke, naik mundur daftar. Nah, yang berikutnya, oke ini bagian terakhir mungkin ya, bagian terakhir. Ketika ini sudah, bagian terakhir kita tambahkan pom baru untuk yang satu nih, yang print ya, yang print kan belum. Nah, kita tambahkan laporan. Nah, kebetulan laporan ini udah pernah kita coba dulu juga ya, walaupun belum banyak, belum sering, kita pernah nyoba kemarin di kelas ya. Berarti kita tambahin pom baru. Pom baru ini pom 3 misalkan ya, kita bikin sebagai laporan. Oke. Kita ganti namanya sebagai laporan. Kemudian di sini kita tambahkan ya di menu ini di key report. Di sini key report. Kalau key reportnya belum ada, diinstal dulu, diinstal PageCAD nih. Install PageCAD di komponen, install PageCAD dan seterusnya. Ini udah pernah kita coba ya. Ini nggak usah karena di sini udah ada. Jadi tambahkan dulu key report. Nah sekarang kalau misalkan key report udah ada, kita langsung quick report di sini. Quick report yang ini ya. Oke, kita quick report udah. Berikutnya kita balik lagi ke Ado ya, komponen Ado. Kenapa komponen Ado? Karena kan laporan ini akan menampilkan data yang ada di tabel perjalanan. Jadi setiap kita mengakses database ya kita butuh koneksi gitu ya, kita butuh komponen koneksi. Kita tambahkan Ado connection, kemudian kita tambahkan Ado query, kita atur lagi yang ini. Oke, karena ini beda pom jadi harus nambahin lagi. Kalau sebenarnya kalau masih sama satu pom nggak usah ngatur lagi ya, karena masih satu pom cukup satu gitu yang digunakan. Kalau beda pom ya otomatis nambahin Ado connection lagi, diatur lagi gitu. Terus solid promptnya kita matiin, connectornya kita ganti ya. Ini sambil latihan biar lancar cara mengatur koneksi ini ya. Select bintang from perjalanan. Oke, kemudian aktif. Nah ini udah. Nah kita kalau udah ditampil kayak gini ya udah kita balik lagi ke report. Nah kita tambahkan nanti dulu ya, kita klik kanan dulu, kita klik kanan dulu, kita pilih report setting. Nah report setting, pengaturan kertas dan lain-lain ya, langsung aja kita klik yang page header, atau nggak usah, dari sini aja title, column header, detail band. Nah cukup ini aja. Oke, jadi 3 aja yang kita checklist atau yang kita pilih ya, title, column header, sama detail ya. Berikutnya kita tambahkan ini di title nanti care label. Nah di sini care label kita ganti captionnya laporan perjalanan misalkan, riwayat ya, laporan riwayat perjalanan. Berikutnya apalagi nih, kita tambahin ini ya, tambahin apa,
QR shape di sini, QR shape nih. Yang ini yang kayak ini QR shape ini buat ini di kolom header ya. Seperti ini. Apa yang akan kita tampilkan? Sini aja, jadi cukup dari sini aja ya, langsung ya, tanggal, jam, lokasi sama tutup, berarti 4 tanggal. Ini tanggal, kita copy, kita paste, jadi ada 2. Apalagi tadi tanggal, jam, lokasi, suhu tubuh, jam kecil aja, kita paste, kita tarik, lokasi agak lebar, lokasi agak lebar dia karena mungkin lokasi kurang jauh, sama suhu tubuh ya, suhu tubuh. Oke, suhu tubuh. Nah terus udah gitu kita blok semua nih, atau kita seleksi semua CTRL ya, CTRL ya. Bentar, udah benar belum? Oke, di shift ya, di shift sambil diklik gini biar dipilih dulu semuanya, terus copy, jangan dipaste di bawah, nggak pindahin ke sini. Wah ya, aduh, udah ngopi nih kayaknya nih, salah ngopi ya, diatur lagi deh ya. Pokoknya kalian buat lurus ya, anggap ini lurus gitu ya. Kecil aja deh ya, nggak cocok, nggak pas kan, tadi salah tuh kan. Ya udah, anggap aja ini lurus. Terus nah kita tambahin ini apa, QR label ya, QR label di sini, terus di sini, terus di sini, dan di sini. Nah, tinggal berikutnya kita ganti QR label ini. Nah, QR label 2 kita ganti jadi apa tadi? Tanggal ya. Tanggal. Ini yang akan kita tampilkan, jadi ini aja. Tanggal, terus jam, lokasi, tanggal, jam, terus ini lokasi, yang ini suhu ya. Oke, suhu tubuh deh. Nah kemudian berikutnya kita tambahkan QRDB text, yang ini yang sebelahnya QR label ada QRDB text, kita klik di sini. Aduh, kecil amat ini. QRDB text nih, kita klik di sini. Kecil amat. Nah terus lagi QRDB text, kecil segini ya, gara-gara tadi ini, nggak apa-apa deh, tambahin lagi ya. Nanti kalian pokoknya tinggal diatur ya, bisa lah pasti, kalau saya pasti kalian bisa ya, tinggal kayak gini doang, klik-klik ini gampang lah. Nah kalau udah diatur, udah di ini, maksudnya udah ditambahkan, kita atur nih, klik di sini di QRDB text, kemudian datasetnya kita pilih garis 1, terus data pilnya yang ini apa, yang ini kan tanggal nih, berarti kita pilih tanggal. Nah kayak gitu, yang ini juga sama, klik di sini, datasetnya dulu pilih, nah jam, yang ini lokasi, datasetnya pilih garis 1, data pilnya lokasi, kemudian yang ini suhu tubuh, enggak apa, nah suhu tubuh datasetnya ada garis 1, terus dapilnya suhu tubuh. Nah kalau sudah kita apain lagi nih, oke, kita rubah nih ininya, jangan lupa diklik di sini nih di quick wrap 1 ya, kemudian datasetnya kita pilih garis 1. Oke, nah kita coba preview, klik kanan preview. Nah nanti dia seperti ini ya,
Muncul nggak nih? Kalau nggak muncul ya berarti kita harus rubahin ya, harus pindahin ininya ya ke kolom summary-nya ya. Oke, kita linkkan nih, kita linkkan yang POM ini, yang menu di sini, yang panel 4, yang di POM 2, kita linkkan ke quick wrap ini ya. Jadi kita use unit dulu, file, use unit, unit 3. Ke sini nih, ke POM report yaitu unit 3. Oke, kita double klik di print. Masukin datanya di situ, sintaknya berarti form berapa? POM 3, POM 3, POM 4 ya. POM 4 atau POM 3 sini? POM 3 ya, bener ya? Iya, POM 3. Berarti kita panggil POM 3 titik quick wrap 1 titik preview. Oke, di koma ya. Kita cek sekarang ini. Mudah-mudahan ini kalau gagal ya terus aja kita perbaiki. 1 2 3 4 5 masuk. Oke, print. Nah, ini belum muncul datanya ya. Berarti kita harus pindahin ininya apa namanya? POM ininya nih. Berarti salah, bukan di ini ya. Di klik kanan di report setting. Berarti yang summary-nya kita klik, kita oke. Nah, kemudian yang ini kita geser nih. Kita copy aja langsung ya, copy. Klik di sini summary. Kebanyakan ini, hapus nih detailnya. Jadi ini di klik dulu deh. Klik dulu. Gimana nih? Oke, ini aja dulu ya. Oke, kita cut ya. Kalau enggak di ini yang dihapus. Nah, yang ini di apa? Dibuat lagi satu aja. Karena tadi kecil juga, kurang ini. Copy paste. Nggak ke copy kayaknya. Aduh, keberantakan ya. Tenang. Ya, ini wajar lah ya. Ya wajar. Ini udah ada nih, tapi di dalam dia adanya. Nah, kayak gini nih. Ini kesini. Pokoknya kalian buat ya sedemikian lah ya. Adapun misalkan caranya bebas, yang penting tadi gue bilang hasilnya yang penting sama gitu ya. Tuh yang ini juga kan dia ada dua malah ngumpet di belakang ini. Ya udahlah, biarin. Kita coba ulang nih, karena tadi nggak muncul ya ininya ya. Yang terlalu ini kita lebarin aja ke bawah. Oke, ini ya sini. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Nanti hasilnya nanti tampil. Kita coba dulu. Tambahin lagi QRDB text. Taruh di sini. Nah, kalau ini dia normal ya. QRDB text kita ganti datasetnya untuk garis 1, yang ini jadi tanggal. Sama kayak tadi ya, cuma karena tadi nggak muncul, makanya kita coba lagi. Atau kayak gini dulu, kita preview. Nah, dia kalau yang ini ada ya.
ada ya. Oke, tambahin lagi PDB text yang ini kita ganti jadi jam. Kita setnya dulu jam. Terus yang ini rekam kan udah masih ya. Yang ini lokasi, datasetnya lokasi. Kemudian yang ini tambahin QRDB text. Untuk ini. Datasetnya lokasi satu, yang ini suhu. Nah ini udah gini. Oke, kita simpan. Jangan lupa ya, ini jangan main klik aja di sini. Kita cek nih foldernya bener nggak punya kita. Ini kan masih folder logo karena kita tadi bekas membuka foto ya, bekas membuka logo. Kita taruh lagi, kita taruh di folder kita yang dari awal kita buat itu, yang set project itu. Apa tadi ya? Apa sih tadi nama foldernya? Aduh, lupa. Mana foldernya apa? Oh iya, UKK ya. UKK RPL. Oh iya, bener nih ini. Oke. Nah, berikutnya ini kalau mau ditambahin, misalkan pengen tambah ini gini nih, tambahin aja teksnya di sini. Tambahin ini ya, apa namanya, kayak garis bawah gitu. Kayak gitu. Kalau ini terlalu ini juga kita bisa geser nih ke bawah. Nah, ini jelek. Coba kita ini nanti hasilnya dia kurang, harusnya kayak gini sama ya. Aduh, yang ini nggak muncul tadi ke ini. Apa itu suhu ya? Oke. Terus ini kita buat tebal ya. Misalnya kita bikin tebal dengan ukuran yang lebih besar. Nah udah gini, apa ini? Kita kasih ini ya, di bawahnya biasanya ada catatan kakinya. Kita kasih QR label di bawahnya. Di bawahnya QR label. Kita namain misalkan, kita ganti nih di sininya ya, captionnya kita ganti dicetak oleh aplikasi UKK 2022. Kita tambahin ini lagi. Ini nanti jadi nick, yang ini jadi nama ya. Misalkan ini nicknya berapa, ini namanya berapa gitu. Oke. Terus kita lihat dulu tadi sintaknya mana. Ini ya, copy nih. Kita double klik di sini, kita paste. Jadi maksudnya gini, QR label 1 yang ini kan
QR label 7 ya, ini QR label 8, QR label 7 ini nih itu nama. Jadi kita rubah QR label 7, nah QR label 7 titik. Titik apa nih? Caption ya. Caption sama dengan yang diinput di edit 1. Oke, ini jadi nick ya, berarti yang 7. Kita paste, kita kita paste, kita copy, kita paste di sini yang 8-nya berarti jadi edit 2. Nah, jadi nama gitu. Jadi maksudnya QR label 7 yang ini nih, yang label, oh jangan yang ini ya, sorry jangan 7, yang ini 8, yang ini 9 nih, lihat nih, ini kan QR label 7 yang ini. Nah ini nanti akan berubah jadi nick dia. Kenapa jadi nick? Karena ini kan QR 8, yang ini QR 8 caption sama dengan yang dimasukkan ke edit 1 yang ada di form 1. Jadi edit 1 itu kan nick. Nah, jadi dia akan berubah yang ini. Terus QR label 9 sama dengan, jadi sama dengan itu maksudnya menyamai gitu atau sama gitu ya. Sama dengan yang ada di form 1 yang ada di edit 2. Maksudnya yang diinputkan di edit 2 di form 1 gitu. Kita coba. Oke, yes. Undeclaration identifier edit 1. Di mana nih errornya ini? Oh ya belum ya. Oke, kita coba di sini 1 2 3 4 5. Masuk. Oke, print. Nah, ini ya. Tapi ini kok ada ini ya. Ntar kita benerin ya. Nah, ini. Oh, kenapa nggak muncul di sini? Dicetak oleh aplikasi UBAK, harusnya ada ya. Apakah karena sesuatu? Ya, kita benerin dong. Label 1. QR label bener sih. Apa sudah terhubung? Oh, nampaknya belum dihubungin ya. Kita klik, kita tulis unit. Oh iya, unit 2 udah tapi ya. Unit 1 udah kan? Udah semua ya. Nah, berarti ini kita perlu rubah lagi. Kita panggilnya kepanggil nggak? 1 edit teks. Oke. Nggak, tadi di sini ada yang ini nih. Kok jadi ini ya? Nggak tahu nih, bisa muncul summary-nya bisa gitu ya. Kalau kolom kita hilangin, udah ke ini kolom header. Yang ini apa sih ini? Summary-nya ya, aduh, summary-nya. Hasilnya kok gitu tadi ya. Nah ini kenapa ada ini? Ya, karena tadi nggak ke ini ya, nggak ke apa namanya, nggak ke copy aja tadi.
pokoknya tinggal di ini aja ya. Tadi karena paste gitu kali, kalau kalian masih ingat waktu itu pasti hasilnya nggak kayak gini sih sebenarnya. Coba lagi deh, tanggal, jam, terus sini lokasi. Pokoknya kalau pada saat nanti kalian nyoba nggak berhasil juga ya, terus aja nyoba ya, jangan sampai cari tahu gitu salahnya di mana. Soalnya kalau nggak gitu kan kita, nah ini nih maksudnya kenapa ada ini nih, ya nggak apa-apa lah ya, jadi caranya emang kayak gitu ya. Cuma tadi karena emang kopi ya, tadi awalnya kopi sih, dan nggak tampil di sebelah mana nih adanya nih, nggak ketemu nih. Yang ini ya, apa ini, apa sih ini, oh ini headernya. Oke ya udah, itu kita abaikan aja ya. Nah sekarang ini udah kita, cuma belum kerubah nih, yang ini belum kerubah PR label. PR label ya, tadi udah berubah sih. Kita cek juga sekali lagi kenapa nggak bisa diganti ya. Coba kita lihat. Oke, print. Ini siapa nih? Ada dua ya. Datanya baru satu nih yang masuk. Baru satu ya. Yang ini anggap aja ini. Oh, ini ya. Iya, yang bekas tadi kita paste itu, yang ke paste ya. Oke ya, cuma desainnya masih berantakan memang. Sudah muncul ya. Ya mungkin itu aja. Intinya apa ya? Kalau kita analisa, sebenarnya kalau pengen urutannya sesuai ini ya, biar kalian mudah gitu, gampang ya, kita pertama bikin POM satu dulu, lengkapi komponen yang di POM satu, termasuk tombol-tombolnya, termasuk mengatur komponen koneksinya. Terus sudah dilengkapi baru tambahkan POM 2. Nah kita desain POM 2. POM 2 ini kan kebagi, sebenarnya dia satu halaman, cuma ada tiga, apa, satu POM gitu, cuma ada 3 halaman gitu ya. Di POM apa, di ke satu, halaman satu ya seperti ini tampilannya, di POM apa, di halaman kedua seperti ini, itu beda-beda gitu. Nah itu bisa bisa kita siasati gitu ya, bisa kita lakukan. Jadi berdasarkan ini dulu kalau emang nggak mau pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ya gimana senemunya ya nggak apa-apa, yang penting kata bapak hasilnya selesai gitu, dalam waktu tertentu hasilnya selesai sesuai instruksi kerjanya gitu ya. Kalau ini ya harusnya ya memang di page 1 kita selesaikan dulu yang ini, termasuk tombol ini, tombol ini, tombol ini gitu ya. Nah setelah itu baru ke desain di halaman kedua ini. Nah selesaikan yang ini, tombol yang ini, tombol yang ini, udah beres, baru ke halaman ketiga, selesaikan yang ini, yang ini, yang ini gitu. Nah mungkin kalau kayak gitu lebih enak gitu ya. Cuma kalau bagi bapak sih itu nggak masalah gitu ya. Yang penting kalian mau ke sini dulu misalkan, atau lagi inget yang ini mau ke sini dulu. Karena apa? Karena kita ter ini ya, terbatas sama waktu gitu. Takutnya kalau kita di sini ngerjain ini ternyata lupa nih, misalkan ini sintaknya apa ya, lupa di sini aja gitu ya, sambil nunggu inget, tinggalin, jangan kayak gitu, langsung aja langsung ke sini. Terus kira-kira yang inget apa enggak ini, ya udah yang ini oke.
udah beres ini gitu. Jadi jangan jangan ya kalau saya prosedur emang kayak gitu, gitu. Ya tapi gimana kalian lah ya, gimana kalian nyamannya, uh, asiknya kayak gimana gitu. Oke itu ya. Cuma dari segi report ini masih belum rapi ya, masih belum rapi karena terbatas oleh waktu ya. Takut videonya nggak ke upload soalnya lumayan panjang durasinya. Tapi hasilnya nanti kalau emang udah berhasil, jadi gambarannya kayak gini nih, ini yang udah jadi ya. Nah, misalkan kita login nih, oke, kita login misalkan, oke, masuk ya. Nah, seperti ini tadi ya, ini nomor tadi. Ini kalau Bapak ngerjain ini butuh ya karena potong-potong mungkin sekitar 4 sampai 5 hari ya. Tapi kalau kita fokus mungkin sehari juga bisa sebenarnya. Nah, dan yang ini. Nah, terus laporannya ini. Nah, kalau emang ini ya bisa seperti ini gitu ya. Hasilnya bisa seperti ini kalau kita lebih teliti, lebih rapi, nggak kayak tadi ya. Terus yang ini juga, ini kita bisa panggil tadi ya, kita bisa panggil berdasarkan nama dan nick akun kita masing-masing gitu. Jadi yang ditampilkan di sini ya ya punya kita aja gitu. Saya pernah ke Bogor, saya pernah ke Cibaduyut, pernah ke Bojong, Cilaja dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau mau ngeprint ya udah tinggal di cetak, di sini ada printer gitu ya. Not ready, oh iya tidak siap ya, not ready katanya tidak siap ya, lupa ternyata belum punya printer. Oke, jadi cukup itu, mudah-mudahan kalian sering nyoba dan lebih hafal ya, dan lebih bagus lagi tentunya dari apa yang pernah Bapak tampilkan gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.